Assalamualaikum, halo Sali, apa kabar? Balik lagi di live Instagram his_Geraha Musa. Hari ini aku wedding planner His Geraha Musa, Nadia, bakal nemenin kamu nih sama bahasan-bahasan yang seru banget dan menarik banget. Udah gitu, pokoknya ikutin aja deh sampai akhir ya. Halo. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu guest star yang ditunggu-tunggu sih sebenarnya, karena bahasan-bahasan kita ini menarik banget. Tapi sebelumnya aku mau nanya kabar sama Hisolik dulu nih. Hisolik, apa kabar semuanya? Baik-baik aja kan ya? Tetap jaga kesehatan, tetap minum vitamin, workout di rumah, itu penting banget Hisolik. Oke deh, terus udah gitu kalau misalnya ini udah mulai nih, bahasannya kan karena bakal seru banget. Jadi Solik boleh deh ajak-ajak temennya, terus nonton live ini. Nanti kita ada join sama pre-marriage talk tuh, udah ada ininya loh, udah ada trailernya tuh aku sebutin, pre-marriage talk. Udah join juga nih, ya waduh. Nanti kita bakal ngobrol sama Kak Sarah namanya, salah satu founder dari pre-marriage talk. Dan buat Hisolik juga nih yang masih cari gedung buat pernikahan di masa-masa kayak gini, emang bisa Kak kita cari gedung pernikahan? Bisa banget, langsung lihat aja di Instagram his_Geraha Musa. Udah gitu pencet ada link di situ, nanti langsung dikontak sama wedding public relation dari His Geraha Musa. Jadi kamu gampang banget, tinggal klik, hubungin, langsung deh survei. Oke. Terus dan hari ini, oh ya, kita mau ngomongin tentang package kita juga nih. Kita itu udah ada all in package ya Solik. Jadi semuanya nanti diurusin. Solik cuman tinggal duduk manis aja. Nanti diurusin sama namanya wedding planner. Aku salah satu dari wedding plannernya. Nah itu nanti yang ngebantuin kamu untuk survei-survei ke vendor, milih-milih baju untuk baju pernikahan kamu. Terus udah gitu pilih-pilih konsep-konsep juga, adat-adatnya, semuanya bakal dibantuin sama wedding planner gitu. Terus udah gitu ada juga wedding public relation yang tadi aku sebutin. Nah itu ngebantu kamu nanti kalau misalnya untuk masalah pembayaran atau update PO-nya gitu. Oke deh, terus udah gitu nanti di hari H wedding kamu juga akan in charge 10 orang WO dan satu wedding planner yang tadi kamu dapat itu. Jadi kan semua wedding plan, semua tentang wedding kamu kan diketahui nih. Jadi dia yang akan in charge pada hari H wedding kamu nanti sama 10 orang wedding executor. Kok pakai mic dulu ya? Oke. Sip. Kalau misalnya kepo-kepo sama package kita, itu bisa langsung diklik aja link di bio Instagram his_Geraha Musa. Oke, udah gitu nanti kita ada tanya jawab juga nih sesinya. Tapi apa sih ini yang mau kita omongin di hari ini Kak? Hari ini kita bakal ngomongin tentang bangun mindset siap nikah. Jadi bukan hanya persiapan tentang dekorasi, terus fotografi, entertainment, busana, bukan cuma itu, tapi mindset kita juga harus diubah nih. Gitu. Hari ini kita ada kedatangan guest star dari pre-marriage talk. Coba kita undang dulu ya, ada Kak Sarah dari pre-marriage talk. Halo. Belum ya, waiting dulu ya. Oh, udah masuk nih. Halo Kak Sarah, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Kak Sarah? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, sehat ya. Masih di rumah aja ya, akhir-akhir ini ya? Ya, di rumah aja. Masih di rumah aja. Silakan disapa dulu boleh nih Hisolik sama mungkin dari followers dari pre-marriage talk-nya. Ngambil perkenalan Kak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Teman-teman dari Geraha Nusa maupun Marriage Talk, perkenalkan, saya Satria. Mungkin bagi teman-teman followers Marriage Talk udah suka baca-baca konten-konten ataupun ikut program kami, tapi mungkin banyak yang belum tahu orang-orang di belakang layar Marriage Talk. Salah satunya saya bersama tim. Alhamdulillah Marriage Talk sekarang berjalan hampir 2 tahun. Alhamdulillah. Nanti Oktober kita 2 tahun, alhamdulillah. Oke, jadi udah 2 tahun ya pre-marriage talk ya. Tapi kalau boleh tahu pre-marriage talk ini dari 2 tahun yang lalu tuh ada proyek-proyek kah atau mengeluarkan buku yang pernah aku baca nih? Oh iya, jadi Boleh awalnya jelasin itu sedikit Kak, bukunya tuh apa sih? oh, ini
Pas banget kayak kamu juga. Nah, Iya. Jadi awalnya Premier Stock itu adalah project menulis saya dengan Teh Nida mhm. tentang sharing pranikah di Instagram kami masing-masing awalnya. Oke. Alhamdulillah disambut baik sama teman-teman, akhirnya bikin Instagram sendiri. Jadi nggak terencana sebenarnya untuk nggak terbayangkan dulu disambut dengan sebegitu hangatnya sama teman-teman. Alhamdulillah dari situ kita bikin Instagram Primary Stock, terus dibuatlah kelas Primary Stock. Waktu itu Oke. sekarang mau berjalan ke batch 5, baru kemarin buka pendaftaran kelas Primary Oke. Stock batch 5. Dan langsung full ya kak ya? Iya, alhamdulillah. Langsung full. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya nih, sebelum ngomongin Primary Stock lagi, aku mau tanya nih, Kak, Sarah itu alumni mana sih Kak? Psikologi ya? Iya, jadi alumni psikologi. Mhm. Iya. Jadi aku sama Kanida karena basicnya sama-sama Mhm. psikologi, jadi pertama kali Mhm. ngobrol Mhm. nyambung dong ya tentang kondisi psikologi. Kok orang sekarang nikah itu banyak kan baper-baper ya di Instagram, cuma lihat yang enak-enaknya Mhm. doang. Jadi gimana nih kita untuk masuk gitu ya, untuk mengedukasi eh, teman-teman gitu, mengedukasi khususnya para muslimah yang mau berencana menikah. Jadi Oke. kita memang perlu dipersiapkan secara matang. Oke, jadi bukan cuma persiapan untuk pernikahan acaranya, tapi dari diri sendiri juga ya Kak ya? Iya, Betul, betul, betul. Berarti ini motivasinya dari pengen nge-sharing pengetahuan sendiri sama Kanida itu untuk orang-orang yang mungkin mau menikah gitu. iya. Mhm, tapi Awalnya memang alhamdulillah jadi besar ya. iya benar disambut hangat. Alhamdulillah ternyata diterima gitu kan. Banyak teman-teman yang ngedukung. Mhm. Terus eh, sekarang juga punya tim yang alhamdulillah udah lumayan banyak, udah sekitar 15 orang, 15 orang. Wow, oke, oke, oke. Jadi banyak dibantu untuk bisa sama-sama mengedukasi teman-teman, followers, bahwa menikah itu tuh ibadah lama gitu ya. Kita nggak bisa hanya fokus pada satu hari di awal, tapi bagaimana Betul, betul. hari-hari ke depan selama berumah tangga. Oke, ini bagus banget sih. Karena kita juga harus motivasi kayak harus cinta diri sendiri juga nggak sih Kak dulu sebelum kita menikah. Iya Betul. betul. Terus begitu kalau untuk bukunya sendiri isinya juga hampir sama seperti itu Kak. Jadi Untuk ini buku Primary bukunya, Stock. alhamdulillah cetakan satunya udah habis 3.000 bukunya Alhamdulillah. sudah habis. Wow, Insya oke. Allah nanti akan diinfokan ya cetakan Mhm. keduanya. Jadi isinya itu eh, persiapan menikahnya memang nggak langsung urusan-urusan yang teknis, tapi lebih kepada mencintai diri sendiri, mengenal diri sendiri, mengenal Oke. tujuan hidup kita. Jadi mulai dari situ baru kita membangun langkah-langkah gitu. Langkah apa sih supaya kita Oke. siap menikah, dan ditambah juga ada eh, pengalaman-pengalaman menulis, pengalaman saya, pengalaman Teh dan ada ruang mengenal diri. Jadi kesiapan pernikahan itu kita yang ukur, di sini ada semacam alat ukurnya gitu. Oh, oh gitu ya, ya, Jadi ya, kita bisa ya. yang menggali diri kita sendiri, kita udah paham diri diri Hmm. kita belum sih, kita udah sejauh mana nih persiapannya gitu. Nah di sini ada Oke. semacam alat ukurnya Ada gitu. semacam alat ukur kuesioner gitu ya Kak ya? Oke, oke, oke. Itu bisa dikukur sama diri kita sendiri. Jadi kita jawab pertanyaannya gitu. Oh, alah, seru banget dong. Itu udah habis ya sayangnya ya, 3.000 ya? Iya, 3.000 kan? insya Allah Aduh, bulan depan ada infonya lagi nextnya. cetakan. Itu bakal dengan bahasan yang sama atau ada yang berbeda nih isinya Kak, rencananya? Rencananya ada bonus-bonus yang berbeda di cetakan kedua. Oh gitu, siap, 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 siap. Berarti ini foundernya berdua dari Kak Sarah dan Kak Nida. Iya. Oke deh kalau gitu. Tapi selain buku nih Kak, ini kan PMT ngeluarin buku nih, mencetak buku. Selain itu ada proyek-proyek lain Kak dari PMT? Iya, jadi selain kelas Premier Stock yang tadi, buku Mhm. ini, terus kemarin kita juga baru keluarin program namanya Broken Home Survivor Class. Jadi kelas persiapan pranikah juga kayak PMTC, Mhm. bedanya
ini adalah case khusus bagi teman-teman yang mungkin punya pengalaman perceraian orang tua, perpisahan orang tua, trauma keluarga masa lalu yang itu membuat cemas berlebihan, cemas terhadap diri sendiri, masa depan, dan keluarga, pernikahan. Nah, itu kemarin baru selesai berjalan besoknya. Itu sama seorang terapis, jadi sama profesional, sama terapis, jadi kita belajar tentang self healing gitu. Berarti selain buku ada kelasnya itu berbentuk online, Kak? Atau gimana? Berbentuk online ada. Sistemnya gimana tuh, Kak? Seminggu 2 kali. Lewat grup WhatsApp? Oke, jadi dibagi. Terus ada diskusi, ada penugasan untuk melihat progres kita, untuk melihat sejauh mana sih kita sudah mengenal diri sendiri, sudah selesai ini sama trauma-trauma masa lalu. Gitu. Jadi goalsnya tercapai ya, karena ada tugas-tugasnya itu ya, kayak bukan cuma menerima informasi aja ya. Iya. Oke, bagus banget sih, keren. Tapi di dalam satu grup itu ada batas maksimal orangnya nggak tuh, Kak? Misalnya kan kalau terlalu banyak kan ada banyak kepala, banyak pembicaraan, itu ada maksimal orangnya nggak di satu grup? Ada. Kalau kelas BHS itu kita cuma nampung 25 orang, jadi benar-benar sedikit dan fokus kita sedikit. Sedangkan satu grup itu 30 orang, jadi 5 kelas, 150 peserta, satu kelasnya 30 orang, ada fasilitatornya, jadi mereka nanti yang akan sharing, yang akan membersamai teman-teman dalam belajar gitu. Jadi insya Allah itu fasilitatornya beda-beda kan? Fasilitatornya sama atau beda-beda? Beda-beda, jadi ada 5 fasilitator. Oke. Siap. Berarti ada 5 grup kelas online gitu ya? Oke, berarti itu nanti dibagiin materi-materi juga, terus nanti ada tugas-tugasnya juga ya, Kak? Iya. Terus untuk hari ini nih lanjut untuk hari ini kita ada materi tentang membangun mindset individu dan keluarga, Kak. Coba langsung aja deh, silakan dijelaskan dari Kak Sarah. Jadi pertama kalau kita berbicara tentang nikah nih, kita yang harusnya mengenal gitu, mendeteksi diri kita tuh siap nikah, hanya ingin menikah. Karena siap menikah dan ingin menikah itu adalah 2 hal yang berbeda, dan kita harus mengidentifikasi kita tuh udah benar-benar siap nikah atau hanya ingin menikah. Nah, perbedaannya kalau kita sekedar ingin menikah ya, kita tuh hanya fokus pada persiapan resepsi, pesta, hanya fokus pada persiapan mikirin yang enak-enaknya aja gitu. Tapi kalau kita siap menikah, kita boleh mikirin resepsi, kita boleh punya resepsi impian gitu, kita boleh membayangkan keluarga apa yang kita bangun, tapi kita juga harus mempersiapkan bekal kita untuk berumah tangga, untuk berkeluarga, untuk menjadi orang tua, menjadi pasangan, seperti itu. Jadi di sini bedanya yang kita fokuskan ya gitu. Kita fokuskan ke diri sendiri ya, Kak ya. Kira-kira kita siap atau tidak nih gitu. Oke deh. Terus jadi kalau misalnya kita masih baper-baper, jadi kalau misalnya kita masih baper-baper atau lihat orang yang sudah berkeluarga di sosmed gitu kayak fotonya so sweet banget gitu, wah bisa jadi ya kita baru sekedar ingin menikah gitu ya, kita baper ngeliat orang nikah jadi pengen cepat nikah, jadi gitu. Pengen betul lihat teman udah nikah nih kita belum aja lagi umurnya ya kayak umur 23-25 itu banyak. Padahal pernikahan itu kan bukan perlombaan ya, setiap orang punya jalannya masing-masing, ada yang bekerja dulu, ada yang fokus sama keluarga dulu, orang tua gitu kan, atau adik gitu, fokus mungkin kuliah dan lain-lain, dan itu setiap orang punya
jalannya gitu, dan semua sama-sama baik gitu, Mhm. sama-sama baik. Betul, 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 betul. Oh iya, sebelum lanjut nih Kak, ini kita punya buklet ya hari ini. Hmm. Iya, Heeh, iya. kita hari ini punya buklet nih dari Kak Sarah yang buat. Nanti kalau misalnya Solid dan followers PMT mau, bisa DM ke PMT atau ke Hisgra Musa, kita kasih bukletnya ya Kak ya, secara cuma-cuma lagi. Ini informasinya penting banget soalnya. Iya, benar. Oke, Kita zaman siap, mulai siap, siap. berubah ya. Oke, lanjut Kak, silakan. Setelah mengenal diri sendiri, Jadi kita yang bisa menilai ya, tadi pertama berarti kita udah mengidentifikasi. Oke, kalau sampai sekarang kita masih hanya sekedar ingin menikah, itu oke gitu. Yang penting kita tahu, oh kita tuh baru sebatas ingin, berarti harus mempersiapkan gitu. Kalau kita sudah mempersiapkan, berarti kita lebih fokus lagi mempersiapkannya. Jangan fokusnya sama diri sendiri, jangan melihat orang lain. Wah, udah pada oke. nikah ini gitu kan, jangan seperti balapan gitu. Jadi jelas berbeda ya Kak ya, hanya ingin dan memang siap gitu ya. Ya, betul. Betul, 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 oke, oke. Tadi kita sempat singgung kan di awal, di buku PMT juga dibahas bahwa yang pertama kali yang harus kita siapkan untuk menikah adalah mengenal diri sendiri gitu. Jadi jauh sebelum kita, mungkin kita boleh gitu kan nabung untuk mempersiapkan keuangan kita. Kita boleh mempersiapkan dari segi mental misalnya, kesehatan gitu. Tapi kita juga harus mengenal diri sendiri dulu gitu. Diri kita itu siapa sih gitu kan? Kita ini tujuan hidupnya mau apa gitu? Kita tuh di dunia ini mau apa? Terus ketika kehidupan kita sudah berakhir, kita mau berpulang kemana, bekal seperti apa yang kita bawa. Nah, itu kita harus tahu dulu gitu. Jadi kalau kita sudah mengenal diri kita sendiri, insya Allah kita lebih bisa mengenal pasangan nantinya gitu ya. Atau anak kita, atau keluarga kita yang lain seperti itu. Jadi kalau kita belum beres sama diri sendiri, kita belum tahu tujuan hidup kita nanti juga akan bingung gitu menentukan tujuan hidup berkeluarga. Oke, gitu beda lagi nih ya Kak ya. Jadi jadi kita kenal dulu diri kita sendiri sebelum nanti kita mengenal orang lain. Oke, jadi mengenal diri sendiri dulu, baru nanti kita bisa mengenal pasangan kita, lebih-lebih lagi nanti anak kita. Iya. Oke, tapi kira-kira kalau dari PMT sendiri ada tips sendiri nggak untuk mengenal diri sendiri? Atau setiap orang punya cara yang berbeda-beda? Bisa jadi tiap orang punya berbeda-beda. Tapi kalau kita sebagai seorang muslim ya, kita merujuk pada Al-Quran gitu ya. Allah bilang kalau kehidupan kita itu di dunia hanya untuk beribadah gitu ya, dalam surat dari kita diciptakan untuk beribadah. Berarti dari situ kita tahu bahwa hidup kita ini hanya untuk beribadah gitu. Jadi apapun kegiatan kita, misalnya kita bekerja gitu ya, bisa di wedding organizer gitu, itu bisa banget gitu ya sebagai ladang ibadah kita gitu. Kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai bisnis misalnya, sebagai mahasiswa, teman-teman yang masih kuliah, itu bisa kita jadikan sebuah ibadah kita gitu kepada Allah dengan melaksanakan dengan sebaik-baiknya kayak gitu. Jadi kita harus berharap bahwa semuanya diniatkan untuk ibadah. Oke, setiap kegiatan harus diniatkan seperti itu memang ya Kak ya. Betul, betul, betul. Oke, lanjut. Itu tadi adalah menikah adalah ibadah. Tapi untuk mengenal diri sendirinya itu kan pasti ada berbeda-beda. Tadi yang pernah sempat disebutkan juga. Tapi untuk mengenal diri, kira-kira kakak ada tips kah tadi? Kalau aku dulu lebih gini, mengenal diri sendiri, misalnya aku tujuan hidupnya mau seperti apa yang aku suka, apa yang nggak aku suka. Jadi kalau misalnya dari awalnya aja kita nggak tahu nih apa yang kita nggak suka, apa yang kita nggak suka, nanti ketika kita berumah tangga, misalnya tiba-tiba suami, ih kenapa sih kamu aneh banget sih nggak suka ini, pokoknya lebih banyak konflik, lebih banyak permasalahan komunikasi karena kita nggak kenal apa sih yang bikin kita suka, apa yang bikin kita nggak suka, seperti itu. Terus dulu juga untuk mengenal diri kita sendiri, kita juga perlu tahu apa ya, diri kita itu siapa, terus kita mau ngapain aja nih di kehidupan ini gitu ya. Oke. Itu.
Jadi harus tahu tujuan hidup kita untuk apa, baru kita bisa menyelesaikan itu, menggapai itu gitu ya kayak caranya. Siap, siap, siap. Oke. Terus kalau misalnya ini aku baca sedikit dari buklet yang akan kita bagi ini Boleh, Kak. boleh, boleh. Kelak mau pulang kemana? Nah itu ada pertanyaannya tuh. Iya, iya. Jadi Gimana tuh? itu kan kita sebagai muslim kan pasti mengimani ya bahwa kehidupan setelah di dunia ini adalah ada kehidupan akhirat dan cuman punya ada dua pilihan gitu ya, di surga dan di neraka. Tentunya kita semua punya cita-cita untuk berpulang ke surga, tapi masalahnya kehidupan kita ini gitu ya, kehidupan yang kita jalani, amal ibadah kita yang kita lakukan gitu ya, apakah eh, seperti menaiki tangga ke surga gitu atau sebaliknya gitu. Nah, ketika kita tahu tujuan kita adalah surga, maka ketika kita menikah, ketika kita mencari pasangan, mempertimbangkan pasangan, nantinya membangun keluarga, tujuannya itu juga akan ke surga gitu. Jadi korelasinya tuh sama gitu ya. Kalau kita tujuannya ke surga, nanti kita akan membangun rumah tangga dengan tujuan ke surga juga. Jadi dengan cara yang baik-baik juga. Kita memiliki suami, punya anak, berusaha semaksimal mungkin, uh, semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Oke, oke, oke. Jadi emang niatnya memang harus dari sana ya Kak ya. Bukan cuman mau lomba-lombaan sama temen aja nih. Cuma enak Siap, doang, jadi cuma bayangin enaknya doang. oh, tadi kalau misalnya bisa aku rangkum itu jadi kita harus mengenali diri kita sendiri, terus juga kita harus tahu tujuan hidup kita apa ya Kak ya. Dan kira-kira nantinya akan seperti apa. Jadi harus dibayangkan dulu sebelumnya. Tapi tadi sedikit dibahas tentang korelasi dengan menikah, boleh dijelasin lagi Kak? Jadi kalau kita tahu tujuan hidup kita kenal diri kita sendiri, dan tadi kita juga bahas bahwa kita sebagai individu ya, kita sebagai individu mencita-citakan bahwa kehidupan kita di akhirat nanti adalah surga gitu ya, tempat berpulangnya. Maka nanti ketika kita juga menikah gitu, kita baru berencana menikah dan berkeluarga, maka orientasi kita adalah bagaimana keluarga yang akan kita bangun juga sama-sama membawa kita ke surga seperti itu. Jadi kebaikannya itu terus sambung menyambung seperti itu. Sambung menyambung, betul, 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 betul. Berarti awalnya memang harus niat baik dulu ya Kak ya. Oke. Terus nih itu dari untuk individu ya Kak ya. Iya. Ada yang mau ditambahin mungkin sambil kita tungguin pertanyaan-pertanyaan dari di komen nih. Sebelum kita masuk ke keluarga nih Kak. Jadi ketika kita tujuannya adalah surga gitu ya, bagaimana semua prosesnya itu selalu kita berusaha prosesnya itu baik. Nanti kita dalam memilih pasangan, dalam mempertimbangkan, dalam menyelenggarakan akad dan resepsi pernikahan, dalam berkomunikasi dengan pasangan, dalam mendidik anak, semuanya kita mengarahkan ke dalam kebaikan, karena tujuan besar kita kan adalah surga gitu ya. Jadi istilahnya keluarga ini tuh, berkeluarga atau menikah ini cuma salah satu jalan gitu. Misalnya banyak jalan menuju Roma, keluarga ini cuma salah satu jalan supaya kita menuju surga gitu. Maka jadikanlah keluarga ini jalan kita menuju surga, artinya kita harus sama-sama baik gitu ya dalam berkeluarga. Oke, jadi kita harus berniat, dan salah satu cara untuk menuju surganya ini adalah keluarga dan menikah gitu ya Kak ya. Oke, sip. Lanjut untuk di bahasan pertama tadi tentang mindset siap bangun dan mengenal diri sendiri. Siap bangun mindset mengenal diri sendiri. Kalau next nih untuk untuk keluarga, silakan Kak. Jadi kalau di sini ini lagi kita coba sharing ya tentang memilih pasangan. Nah, dalam memilih pasangan juga, karena kan kita menikah ini nggak hanya menyatukan individu dengan individu gitu ya, tapi keluarga dengan keluarga. Terutama orang tua itu restu dan ridhonya orang tua itu penting banget dalam kita
dalam kita melangkah menuju pernikahan seperti itu. Jadi ketika nanti di buku kata teman-teman bisa baca dan juga tulis apa namanya kriteria cara membuat kriteria pasangan. Jadi kalau ada orang yang nanya emang boleh bikin kriteria pasangan, kok milih-milih banget sih gitu kan? Boleh, bahkan dalam Islam aja Rasul udah menyebutkan gitu ya, bahwa kita tuh boleh gitu memilih pasangan wanita dinikahi karena empat hal gitu kan ya, apa keturunannya, kekayaannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah agamanya agar kamu selamat. Artinya di situ memang kita boleh membuat kriteria, tapi agama tetap yang jadi utama seperti itu. Sama ketika kita juga memilih calon suami. Tapi di sini coba saya rangkum. Kalau teman-teman primary shock mungkin juga sudah sering ya bahwa kita membuat kriteria, cobalah kita buat 3 kriteria. Pertama, kriteria yang dapat ditoleransi, kriteria yang tidak bisa ditoleransi gitu ya. Misalnya melaksanakan ibadah wajib gitu kan ya. Itu kan nggak bisa ditoleransi. Terus kriteria yang tidak bisa ditoleransi misalnya pengen suami yang nggak kecanduan sama kopi gitu karena dia nggak suka sama bau kopi gitu, boleh gitu. Atau pengen suaminya itu lulusan tertentu, nah itu sah-sah aja sebenarnya kalau tidak merumitkan diri sendiri. Dan juga kriteria orang tua, jadi teman-teman nanti juga harus punya komunikasi yang baik sama orang tua gitu. Ini mah kita tanya, mah apa kalau aku nikah mama papa punya apa ya keinginan khusus nggak, punya menantu seperti apa, nggak apa-apa gitu, nggak apa kalau misalnya orang tua bilang yang penting baik gitu, yang penting soleh, kan biasanya orang tua kayak gitu. Jadi kamu kayak gitu nggak apa-apa berarti. Tapi kalau misalnya ada orang tua punya pilihan misalnya seperti yang penting calonmu jangan orang jauh-jauh ya gitu supaya nanti nggak dibawa jauh misal, itu nggak apa-apa kita jadikan kriteria, siapa tahu nanti kita menemukan yang orang tua inginkan seperti itu. Jadi kriteria yang tidak bisa ditoleransi, yang bisa ditoleransi, dan kriteria orang tua. Kenapa sih kita harus membuka komunikasi sama orang tua? Nanti kita juga latihan untuk bisa komunikasi dengan mertua gitu. Oh betul. Karena memang kalau pernikahan bukan cuma berdua ya kayak, tapi 2 keluarga ya. Dua keluarga. Kalau misalnya kita banyak PR komunikasi sama orang tua, nanti gimana sama mertua gitu kan, orang tua yang telah melahirkan kita gitu, orang tua yang tidak melahirkan kita tapi kita harus berbakti gitu kepada mertua gitu. Jadi komunikasinya harus dilatih dengan orang tua sendiri, itu sangat memungkinkan. Tapi banyak juga nih yang penasaran kira-kira gimana sih cara mengkomunikasikan ke orang tua kalau misalnya memang kita udah siap nikah gitu. Gimana Kak? Kalau dari pengalaman aku ya, yang pertama biasanya nih yang bikin konflik antara kita dan orang tua gitu ya, terutama dalam pernikahan, orang tua itu kita bahasanya adalah bahasa verbal, orang tua bahasanya bahasa pengertian. Jadi kita ngomong apapun gitu ya, aku udah siap nikah loh gitu kan, aku udah punya calon loh, aku udah pengen nikah banget, tapi orang tua bahasanya bahasa pembuktian. Loh, kamu gimana mau nikah gitu kan? Uang aja masih minta sama orang tua. Loh, kamu gimana mau nikah gitu kan? Masih berantem sama adikmu gitu. Kamu gimana mau nikah gitu kan? Kuliah aja masih disuruh-suruh, diingetin gitu kan. Terus masih suka bangun siang dan sebagainya. Nah, jadi kita harus lihat dari frame orang tua bahwa bahasa mereka adalah bahasa pembuktian. Jadi kita harus bahasa pembuktian. Oke. Itu boleh di-note tuh Kak tuh. Jadi dari bahasa verbal, kalau orang tua bahasa pembuktian. Jadi dibuktikan dulu ya kalau kamu siap. Benar-benar, karena nggak ada orang tua ya, yakin nggak ada orang tua yang nggak pengen anaknya bahagia. Betul. Orang tua mana sih yang nggak khawatir gitu kan? Apalagi anak perempuan, istilahnya ngasih anak perempuannya sama orang lain, sama keluarga lain, tapi belum siap gitu kan, nggak mau juga kan orang tua juga pengennya melepas anaknya dalam keadaan anaknya itu dalam versi terbaiknya gitu. Jadi kita juga harus buat diri kita
dengan versi Oke, terbaik. jadi membuktikan ke orang tua gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya untuk selain pembuktian, cara ngomong verbalnya kira-kira ada cara-cara yang jitu kah? Jadi sebenarnya nggak ada tips khusus ya, karena setiap kita yang lebih mengenal orang tua sendiri kan ya, tipe tipe ayah seperti apa, tipe ibu seperti apa, terus masing-masing dari kita pasti kadang ada kecenderungan lebih dekat ke ibu nih, kayaknya kalau nikah lebih enak ngomong ke ayah dulu. Nah itu bebas terserah teman-teman ya. Ngomong sama ayah dulu boleh, sama ibu dulu boleh, yang nyamannya aja gitu. Terus dilihat juga karakter orang tua seperti apa ya, apa orang tuanya cukup keras atau santai aja atau seperti apa, kita masing-masing tahu. Tapi cobalah berkomunikasi di situasi yang orang tua juga nyaman gitu. Jangan misalnya orang tua lagi punya masalah atau kerja ada urusan yang lagi dipikirin banget. Nah itu kan kita sudah dewasa, kita juga harus lihat kondisi orang tua. Terus juga jangan sekali kalau misalnya orang tuanya belum apa ya istilahnya belum lampu hijau gitu ya, kalau niat kita baik, terus aja lakukan komunikasi itu pelan-pelan sambil kita mendengarkan. Dan mungkin klise ya kalau kita tuh berdoa gitu, tapi itu memang salah satu tips karena kan hati setiap orang itu kan Allah yang mengatur gitu ya. Jadi mau orang tua misalnya mau gimana pun orang tua, kalau Allah belum mengetuk hati orang tua untuk mengizinkan kita menikah, ya nggak akan terketuk juga hatinya. Jadi minta sama Allah untuk kalau kita udah, jadi dulu tuh sempat doa sama Allah kalau misalnya udah siap nikah, tolong lancarin jalannya, tolong mudahkan ngomong sama orang tua kayak gitu. Oke, jadi ada beberapa cara ya. Tadi salah satunya adalah situasi, terus pakai cara ngomongnya juga ya, ada pembuktian juga. Terus udah gitu terakhir adalah berdoa. Itu yang paling penting ya kayak. Oke deh. Ada yang tambahin lagi mungkin Kak untuk keluarga? Atau oh iya, kalau misalnya untuk acara pernikahannya sendiri, kira-kira kan harus resepsi atau enggak sih Kak gitu, atau akad doang cukup gitu? Ini ngobrolin soal resepsi atau enggak di situasi lagi nggak pandemi ya gitu kan ya. Oh iya. Rasulullah sendiri bilang adakanlah walimah gitu kan, atau kita yang biasa kita karena sebagai resepsi, walau hanya memotong kambing gitu. Jadi di situ menggambarkan Rasulullah bilang resepsi itu penting loh gitu. Sesederhana apapun lakukanlah gitu. Kalau mungkin kita cuma mampu mengundang tetangga gitu, kalau hanya mengundang kerabat gitu. Tapi laksanakan gitu. Karena pentingnya kenapa gitu. Jadi nauzubillah ya, jangan sampai kita pacaran kita umbar-umbar gitu ya, tapi pas nikahnya diam-diam gitu. Itu sebenarnya salah satu di cerita Rasulullah, karena Rasulullah tahu menikah itu kan bagian dari salah satu ibadah gitu ya, salah satu ibadah. Terus salah satu hikmah resepsi adalah agar kita menemukan kebahagiaan kita, jadi nanti nggak ada fitnah gitu. Kalau misalnya tiba-tiba bayangin ya, kita lagi single nih, terus tiba-tiba lihat kita jalan berdua sama orang atau hamil gitu ya, tiba-tiba hamil. Kalau nggak kita nggak menyelenggarakan resepsi, wah orang-orang bisa suzon gitu. Resepsi adalah untuk menemukan kebahagiaan kita, sebagai tanda syukur kita juga bahwa kita sudah melakukan resepsi. Jadi penting kalau bisa selenggarakan walau sederhana apapun. Oke, jadi itu perlunya ya kayak. Berarti ada 3 bahasan nih kita hari ini. Yang pertama tentang mengenal diri sendiri, untuk ngomong ke keluarga, sama yang tadi barusan adalah tentang resepsi yang bicara pada saudara-saudara atau tetangga gitu ya kayak. Oke, udah banyak banget ini. Kalau misalnya udah cukup Kak, kita langsung lanjut ke yang lain. Lumayan banyak nih Kak. Boleh langsung ya. Iya. Ini ada yang tanya, aku udah catat sedikit. Kalau kita ta'aruf, bagaimana sih cara mengenal calon pasangan kita dalam waktu yang sebentar? Jadi kebetulan
Saya juga dulu ta'aruf ya. Sama suami dari ta'aruf itu pertama kali kita ketemu sampai menikah itu jaraknya 3 bulan. Mhm. 3 bulan kurang. Oh, oke, oke. Jadi pas kita udah tukeran CV ta'aruf gitu ya, udah tukeran biodata, ya kita lihat juga eh, data dirinya apakah sesuai dengan kita, sesuai dengan kriteria atau enggak. Kalau misalnya sesuai, kita lanjut Najwa atau bertemu secara langsung sih, kita bisa nanya-nanya. Apapun yang kita pertanyakan, tanyakan aja di situ. Oh gitu. Nah, cara mengenalnya gimana gitu. Kalau dulu kan kita juga berkunjung ke rumah calon pasangan ya. Ya kita ngobrol Betul. sama orang tuanya gitu kan. Dulu aku juga nanya sama guru ngajinya gitu. Orangnya kayak gimana sih gitu kan. Dan sebagainya. Terus lihat juga karena dia laki-laki ya. Aku lihat dari cara dia deket nggak ya sama ibunya gitu. Oh iya iya. Hubungan sama Jadi ibunya baik keluarganya nggak itu. ya yang kayak gitu. Jadi Oke oke oke. sama ibunya insya Allah baik nih. Jadi sama istri kemungkinan besar insya Allah akan melakukan dengan baik. Sampingnya juga harus istiqomah juga ya. Mhm. Oke, itu caranya ya kayak. Jadi cara dia memperlakukan keluarganya itu kita bisa tahu juga ya. Nanti di keluarga dia sendiri akan seperti apa kayak gitu. Mencerminkan ya kayak. Oke, terus ada juga nih yang nanya, kalau belum ada calonnya gimana nih Kak? Waduh. Jadi curhat ya. Mohon maaf saya juga nggak bisa membantu prosesnya karena belum ada yang bisa dikenalin. Oke Ya lanjut. udah nggak apa-apa kalau belum ada calonnya. Terus Sabar-sabar dulu aja ya. terus mempersiapkan diri yang bersabar dulu aja. Jodoh akan Karena kita bertamu. fokus untuk meniti tujuan hidup kita dulu nih. Siap, oke oke. Lanjut Kak, ketika sudah mempersiapkan diri, ada lelaki yang datang namun ilmu agamanya belum cukup ternyata. Bisakah kita raih surga bareng-bareng bersama-sama? Gimana tuh Kak? Karena yang namanya meraih syukur sebenarnya aku juga nggak bisa judge ya kayak wah ini bisa nih, dia nggak bisa kayak Iya gitu. betul betul. Eh, Jadi kalau misalnya aku sering juga nulis tentang istiqoroh gitu. Di sini juga kalau misalnya nggak cuma sekali 2 kali ya, kak ini bisa nggak? Kak kalau kayak gini bisa nggak? Ya nggak tahu karena yang akan menjalankan adalah teman-teman sendiri. Jadi teman-teman sendiri yang menentukan apakah dia bisa atau dia nggak bisa. Tapi kalau saran saya kan, pertama lakukan istiqorohnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan hati kita netral. Kalau hati kita udah cenderung, udah rasa suka, udah rasa ngebet, udah rasa pengen pengen nikah sama dia, ya hati kita udah nggak netral lagi. Jadi udah istilahnya kurang berfungsi lah istiqoroh itu. Dilakukan Oke. dalam keadaan netral, istiqoroh. Jadi Allah yang akan menentukan dia bisa atau enggak. Dan apa ya cara Allah untuk menentukan cara Allah untuk memberikan apa ya berikan apakah dia cocok atau enggak itu kan cara setiap orang tuh beda-beda gitu. Tetap coba cari tahu ke orang tuanya, tanya juga seberapa mau belajar gitu karena masa depan gak ada yang tahu kayak gitu. Jadi kalau belajar bersama-sama juga tidak masalah sebenarnya kayak. Mm-mm. Oh, siap, siap, siap. Oke deh, nih next. Tadi kan kita sempat ngomongin tentang persiapan pernikahan dari diri. Tapi ini lebih spesifik ke perempuan, Kak. Apa saja yang harus dipersiapkan oleh perempuan menjelang pernikahan? Oke, jadi kalau di buku PMT atau ikut kelas PMT, kita jelaskan kalau di kita pembagian persiapan pernikahan itu ada 7 poin, tapi mungkin nggak bisa dibahas di sini karena akan panjang. Oke. Ada persiapan spiritual, berarti itu kan kita harus mengetahui apa ya, keadaan diri kita, ruhiyah kita, ibadah kita. Terus persiapan fisik, artinya kita sebagai perempuan gitu ya, sebagai calon ibu mempersiapkan kita agar siap
mengandung, menyusui, mendidik anak gitu, persiapan finansial gitu kan, kita tahu mengelola keuangan, terus kita juga tahu hak dan kewajiban suami istri dalam mengelola keuangan, persiapan sosial, persiapan menjalani peran, persiapan mental, nah kayak gitu. Garis besarnya sih itu, tapi kalau contohnya itu kan panjang banget dan banyak banget, jadi lengkapnya sih di sini sebenarnya. Nanti udah channel kedua bisa dipesan ya, atau di Instagram Primary Talk sebenarnya udah bisa mencakup itu semua gitu. Jadi bisa dilihat pelan-pelan. Makanya di follow aja nih ya, Pre-Marriage Talk. Info-infonya menarik-menarik dan sangat bermanfaat di situ tuh. Oke, next nih Kak, ada yang nanya juga gimana sih cara meyakinkan orang tua tentang pasangan yang telah kita pilih. Tadi kan udah segaris sedikit nih, mungkin ada konflik-konflik keluarga, maksudnya kayak orang tuanya belum terlalu menyetujui nih, gimana cara meyakinkannya lagi? Kalau saya pribadi berprinsip bahwa itu tidak cuma diri kita doang loh yang harus meyakinkan orang tua, tapi justru si laki-laki ini yang lebih bertanggung jawab untuk meyakinkan diri dia ke orang tua kita gitu. Jadi coba komunikasikan lagi sama calon pasangan. Gimana ya cara meyakinkan ke orang tua? Orang tua sebenarnya dasarnya di bagian mana? Apakah itu bisa ditoleransi atau enggak? Tapi kita juga, apalagi sebagai perempuan gitu ya, kita juga harus ingat bahwa ridho Allah itu tergantung ridho orang tua, jadi kita juga harus komunikasi dengan baik, tapi juga harus mendengarkan mereka gitu. Banyak mendengarkan orang tua, sebenarnya orang tua mau apa sih, bisa jadi sebenarnya orang tua menginginkan yang terbaik buat kita gitu. Oke, mau yang terbaik ya. Oke, siap-siap. Karena memang namanya orang tua udah nyobain asam garam kehidupan deh ya, kayak berpengalaman. Jadi karena sayang sama anaknya, jadinya maunya yang baik-baik aja gitu buat anaknya. Iya. Oke deh kalau gitu. Ini ada juga yang nanya, Kak, nikah itu sebenarnya harus siap dari umur atau pemikirannya sih? Gimana dari pendapat Kak Sarah? Di buku kita nulis menikah itu bukan soal tua atau muda gitu, tapi menikah itu bagaimana kita menikah secara dewasa, artinya kita udah siap, pemikiran kita juga sudah siap mengemban tanggung jawab, kita juga siap dan tahu hak dan kewajiban sebagai istri atau sebagai suami, sebagai orang tua, kayak gitu. Ada aku sendiri nikah waktu itu umur 21 gitu. Oh, tapi anaknya lucu banget. Aku sempat lihat di Instagramnya Kak Sarah. Banget cantik. Oke gitu, siap Kak. Terus next ada juga nih beda pendapat antara anak dan orang tua. Kita merasa yakin dengan pasangan karena ilmunya, tapi orang tua lebih melihat kemapanannya. Gimana nih Kak Sarah? Aku pribadi ya lebih gini, syarat untuk menikah sebenarnya simple. Dia mau sama kita mau sama dia, orang tua kita mau sama dia, dan orang tua dia juga mau sama kita. Makanya dalam Islam itu nggak ada istilah pacaran atau hubungan sebelum menikah. Salah satu hikmahnya adalah karena kita nggak kecewa gitu jagain jodohnya orang lain gitu. Kalau misalnya dari awal kita udah pacaran gitu kan, udah punya hubungan, jadi terus ketika ya qadarullah ya nggak tahu gitu, ternyata itu bukan takdirnya, nanti kan jatuhnya jadi sakit. Termasuk mungkin kasus-kasus ternyata orang tua kita nggak setuju. Tapi kalau misalnya mau dikomunikasikan ya silahkan, apalagi kalau misalnya alasannya masih berkisaran tentang kemapanan yang kayak gitu-gitu, sebenarnya kan
itu hal Masih yang bisa bisa dibangun ya, Kak, ya. dikatakan. Betul, Karena kan betul, betul. kita juga harus lihat yang utama adalah agamanya, bagaimana dia mau bertanggung jawab Betul. terhadap keluarganya. Oke, berarti itu masalah nanti diyakinkan lagi lah orang tuanya kayak. Karena memang kemapanan masih bisa dibangun dan masih bisa dicari gitu. Gitu. Oke deh. Next, bagaimana Kak cara kita bisa menerima kekurangan masing-masing dari pasangan agar siap dan ikhlas dalam menghadapi kehidupan setelah menikah? Nah, ini after pernikahannya nih. Jadi sebenarnya eh ya kita juga harus ingat kita sebagai manusia juga nggak sempurna gitu. Eh, Menikah itu kan adalah bahwa kita adalah saling ya, saling memberi gitu, saling memberi, saling mengerti gitu. Jangan kita maunya kekurangan kita mau dimengertiin terus, tapi kita tidak mengerti kekurangan pasangan. Pertama kita harus ingat aja bahwa ya sekurang-kurangnya pasangan dia loh orang yang Allah takdirkan untuk sama kita, bukan si A, bukan si B, si C. Jadi ketika kita menikah udah kita fokus sama satu orang gitu. Lihatlah kelebihannya gitu. Malah dulu ya waktu awal nikah, kalau lagi kesel sama suami, sempat nulis nulis buku itu kelebihannya suami. Jadi kayak oh dia udah bantuin bikin sarapan, tadi pagi dia nyuci baju, tadi dia senyum, tadi dia bilang I love you duluan, yang kayak gitu-gitu. Itu simple tapi gitu. jadi kita yang lihat adalah kelebihannya. Karena mau siapapun, mau berapapun usia pernikahan, kalau kita lihat kekurangannya itu akan banyak, gak akan ada habisnya gitu. Karena memang setiap manusia kan punya kekurangan, betul, kelebihan betul, betul. kekurangan gitu ya. Gitu. Oke deh, waduh, siap-siap Kak. Waduh, ini agak sensitif nih. Kak, mau tanya, gimana jika sudah menjalin hubungan yang sudah cukup serius, tapi berbeda keyakinan? Aduh, keyakinannya apa nih? Agama. Apa ya, Kak ya? Aduh, ya itu tadi. Kita harus goalsnya hidup ini kita mau kemana gitu kan. Kalau seorang muslim ya kan kita pasti banyak keyakinan. Nah, jadi dijawab sendiri. Kira-kira dengan membangun keluarga, misalnya dengan si dia yang beda keyakinan, kira-kira tujuan itu akan tercapai atau lebih sulit? Atau malah jadi lebih jauh gitu. Jadi lihat step-stepnya juga nanti ke depannya seperti apa bakalnya. Oke deh. Next, yang dianggap siap nikah tuh gimana sih Kak? Dari sisi pribadi siap finansial belum? Meyakinkan orang tua ini untuk pilihan terbaik atau bagaimana? Karena kan biasanya nggak setiap sisi kita dan orang tua sama dan satu kriteria. Ini sempat dibahas juga tadi, boleh di-mention lagi Kak? Jadi kalau lihat kita meyakinkan orang tua, nggak harus tentang finansial gitu, tapi kita juga membuktikan diri. Tapi setiap orang punya standar beda-beda sih soal dia udah siap menikah atau belum. Ya bisa jadi kalau si A ini versi dia kalau ketika udah siap nikah itu udah lulus S2, udah punya tabungan sekian, udah punya investasi sekian. Tapi bagi kita mungkin beda, bagi yang lain mungkin beda. Nah, kita buatlah apa ya, standar diri kita sendiri. Ingat kok, jadi standar diri kita sendiri. Kalau kita pakai standar orang lain, nanti kita pusing, nanti kita merasa rendah diri gitu. Tapi kita buatlah standar diri kita sendiri. Kalau dulu waktu sebelum nikah, dulu berkomitmen, siap nikah ketika setidaknya udah ngerasain yang namanya cari uang sendiri nih. Walaupun dulu masih kuliah, walaupun cuma sedikit, tapi kita udah ngerasain kerja kerasnya nyari uang gitu. Terus udah setidaknya udah terbiasa sama pekerjaan rumah, udah lumayan dikit-dikit nyicil tentang parenting, tentang pendidikan anak, tentang komunikasi suami istri, kayak gitu-gitu. Jadi kita buatlah standar dari kita masing-masing. That's why nggak boleh judging standar orang-orang ya, karena kita pasti punya standar masing-masing. Contohnya sekarang kayak gitu tuh Kak, oh dia pilih-pilih banget, gini-gini, pasti ya, ada aja orang yang kayak gitu. Ada aja. Oke. Terus nikah ada juga, kebetulan aku udah nikah nih Kak, tapi keadaan mengharuskan kita hidup beda kota, bahkan beda pulau. Kadang merasa bosan, tapi mungkin harus dijalani. Pendapat Kakak dong tentang long distance marriage itu seperti apa? Kalau aku ini kan LDM ya,
percaya bahwa nikah itu kan salah satunya tujuannya adalah merasakan sakinah gitu ya, ketenangan dalam diri kita. Nah, ketika LDM itu memang kita bisa sakinah, tapi ada yang kurang gitu. Jadi ketika kalau kita dekat sama suami merasa tenang gitu kan, suami pun merasa hal demikian gitu, itu namanya sakinah. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang LDM? Kadang kan LDM itu ada beberapa syarat. Pertama, kita boleh LDM, tapi kita tahu itu adalah hal yang terpaksa. Jadi bukan kemauan kita ya. Mungkin kayak Mbak yang tadi nanya, mungkin ya ada pekerjaan suami atau hal apa yang mengharuskan LDM. Jadi kita tuh apa ya, LDM itu sesuatu yang terpaksa, bukan yang kita inginkan. Kedua, kita juga harus apa ya, ada batas waktunya. Kira-kira mau sampai kapan nih mengakhiri LDM? Nggak mungkin kan seumur rumah tangga kita berada jauh sama suami atau sama istri. Karena fitrahnya memang ada ya kebutuhan suami istri yang nggak bisa digantikan oleh orang lain, maka memang fitrahnya suami dan istri itu bersama. Gitu. Ketiga, tetap jalani komunikasi, percayaan, dan saling mendoakan pasangan. Jadi coba tanyain sama pasangan kita kayak gini, batas waktunya kapan nih, kayak gitu. Atau kalau misalnya masih bisa ikut sama suami gitu kan, paksain banget untuk ikut suami. Oke, jadi diusahakan sebenarnya tetap bareng-bareng ya kak ya. Bener. Oke, oh ini keren Kak Sarah, nikah masih muda banget, Masya Allah. Ada yang muji Kak Sarah. Siap. Next terakhir nih Kak, karena udah lumayan nih, kita nggak kerasa udah sejam loh ngomongin bahasan ini. Kesiapan yang diterima oleh calon mertua apa aja nih Kak? Agar mertua dan menantu menjadi partner surga. Dari tadi kan kita ngomongin orang tua sendiri nih, nah sekarang diterima oleh calon mertua, gimana Kak? Dulu kalau nggak salah di Primary Stock ada beberapa udah ada tulisannya tentang gimana sih caranya kita beradaptasi dengan mertua sama ipar gitu. Aku pribadi itu lebih memposisikan bahwa mertua itu adalah orang tua kita juga gitu. Yang mungkin memang dia tidak melahirkan kita gitu kan. Melihat kita yang utuh secara ketika sudah dewasa gitu. Pertama harus punya niat untuk berbakti kepada mertua, apalagi sebagai seorang perempuan ya kita punya apa ya, istilahnya keharusan untuk juga berbakti sama mertua atau orang tua suami. Kedua, jadilah diri kita sendiri dengan versi terbaik. Jadi jangan kayak pura-pura depan mertua jadi baik, padahal di belakang kayak gak suka gitu. Iya. Terus juga bayangin bahwa mertua kita adalah jauh sebelum kita, istilahnya gini loh, jauh sebelum suami kita nih keren, ganteng, punya penghasilan, lulus S1 gitu kan, S2 dan sebagainya. Si mertua ini loh, orang tuanya ini loh yang mendidiknya dengan luar biasa gitu. Ini di dalam diri suami ada darah mertua loh yang waktu kecil menyusui gitu kan, yang waktu kecil memberikan asupan terbaik, mendidiknya sehingga orang ini udah bisa menjadi pasangan yang luar biasa bagi kita gitu. Jadi kita sebagai seorang, istilahnya apa ya, sebagai seorang istri dengan merasa kita tuh kayak penting banget buat suami gitu. Padahal jauh sebelum itu mertua itu juga sudah sangat berandil besar dalam membesarkan suami kayak gitu. Yang ketiga, kita cobalah masuk ke dunia mertua. Kalau misalnya beda budaya kan, aku juga ngerasain beda budaya. Kadang kalau di keluarga suami itu nggak ngerti bahasa Sunda gitu. Aku coba pelan-pelan dipelajari, oh kayak gitu ya. Perbedaan itu nggak harus dihilangkan gitu, tapi kita disesuaikan sama diri kita sendiri gitu. Begitu pun nanti suami. Terus tanya sama suami, orang tua tuh sukanya apa sih, nggak sukanya apa gitu. Ini juga lebih mengerti ya kan daripada kita ya kan. Jadi cara mengambil hati kita seperti apa sih gitu. Bener, sekarang udah zamannya canggih lah, bisa telepon, bisa video call gitu kan, bisa WA, cobalah gitu kan ya, jalan komunikasi. Dulu aku juga sering
teleponan sama mama mertua gitu dari sebelum menikah. Jadi tanya aja ngobrol. Saking kayak udah nggak punya pembahasan ya apapun dibahas gitu. Udah saking dekat ya. Iya ma habis masak ya. Masak apa? Oh iya. Abis ini ngapain? Angkat jemuran. Oh iya angkat jemuran gitu. Ah, sampai yang kayak kurang penting tuh dibahas juga udah saking kita eh, ngobrolnya tuh nyambung kayak gitu. Dan Oke. oh ya satu lagi ya, jadi saya selalu ngingetin teman-teman primary stock. Kadang tuh kita sebelum menikah selalu aja berdoa, ya Allah semoga dapat jodoh yang soleh, yang tampan, yang mapan gitu. Tapi kita suka lupa gitu mendoakan mertua dapat mertua yang soleh dan soleha. Padahal mertua yang soleh itu tuh bener-bener anugerah banget gitu kan. Nggak semua nggak semua kita tuh ada mungkin yang mertuanya sudah berpulang atau meninggal gitu kan akhirnya nggak merasakan. Nah itu kan jadi kalau adanya mertua yang soleh itu kan bener rezeki banget gitu. Jadi kita juga harus berdoa sama Allah minta dikasih mertua yang baik, yang soleh dan mertua yang luar biasa itu benar-benar berpengaruh sama kehidupan rumah tangga kita terutama di awal-awal pernikahan gitu. Bagaimana mereka membimbing dan menasehati kita. Berarti bukan cuma fokus ke individu calonnya nih, tapi ke keluarganya juga mereka gitu. Siap bahasan kita mantap banget ke hari ini Kak. Aku rangkum sedikit ya, tadi kita udah bahas tentang mengenal diri sendiri, persiapannya, terus udah gitu tentang apa ya, tentang keluarga, tujuan hidup juga itu ada korelasinya dengan menikah. Terus Nadia juga nanti kelak hidup gimana sih kita gitu. Terus ada beberapa pertanyaan yang udah kita bahas juga. Ada yang mau ditambahin mungkin dari Kak Sarah? Kelupaan? Jadi bagi teman-teman yang merasa menikah itu hanya fokus ke apa ya, menikah itu adalah ibadah, jadi harus kita persiapkan. Kita nih sebelum menikah ini kita nggak akan tahu rumah tangga kita nanti diuji lewat mana. Ada yang diuji lewat finansial, ada yang diuji lewat kesehatan, ada yang diuji dengan nunggu anaknya mungkin lama datangnya, ada yang diuji oleh mertua, tetangga dan sebagainya. Jadi memang penting banget untuk mempersiapkan pernikahan itu sendiri karena kita nggak tahu ujian apa yang ada di depan sana gitu. Betul, siap Kak. Ini untuk Hishalik yang lagi nonton, kalau misalnya mau ada info-info menarik, mau mendapatkan info-info menarik tentang persiapan pernikahan dari Mindset ya Kak ya, itu langsung aja follow di Premarriage Talk, @Premarriage Talk. Dan Premarriage Talk juga punya kelas ya Kak ya, buka kelas, open class. Betul. Terus nanti kalau insya Allah ya, udah buka lagi, boleh. informasikan lagi. Boleh. Terus juga mungkin ada followers Premarriage Talk nih yang belum mau menikah tapi belum dapat gedung pernikahan untuk tahun ini atau tahun besok, nanti kita bantu, bisa langsung aja follow di His_Geraha_Nusa, _Geraha_Nusa, nanti dihubungin sama wedding public relation-nya, tinggal klik aja link yang ada di bio. Gitu. Siap deh. Oke deh. Wah, udah lumayan lama nih kita ngobrol Kak. Nanti untuk yang belum sempat lihat dari awal nih akan kita save ya live Instagram kita di IGTV, nanti tinggal nonton aja deh. Soalnya kalau misalnya nggak nonton kayaknya bakal tinggal banyak info ini nih bermanfaat. Oke, terima kasih banyak ya Kak Sarah ya. Makasih banyak juga. Dan aku juga lupa nih, nanti ada next kita ngomongin tentang persiapan finansial ya Kak ya, bahasan kita. Oke, dari itu tungguin aja Hishalik dan followersnya Premarriage Talk. Mungkin atau minggu depan sepertinya. Wah, udah dikasih followers. Insya Allah. Oke, terima kasih banyak Kak Sarah. Maaf ya. Siap, terima kasih yang udah nonton Hishalik dan followersnya Premarriage Talk. Iya, terima kasih banyak teman-teman. Iya, mari ya. Assalamualaikum. Suka dengan konten ini? Jangan lupa ya, klik subscribe, turn on notification, like, dan share. Dan follow kami di Instagram @PrimaryTalk untuk update konten menarik kami berikutnya.